Sistem peredaran darah manusia. Mengenal peredaran darah manusia dan cara kerjanya. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Berikut contoh proses peredaran darah. 1. Ventrikel kanan melakukan kontraksi sehingga darah yang di dalamnya terpompa menuju arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini terbagi dua loh teman. Ada yang mengantarkan darahnya ke paru-paru bagian kiri, dan ada juga yang mengantarkan darahnya ke paru-paru bagian kanan. Darah yang menuju paru-paru tersebut akan bertugas mengambil O2 dan melepaskan CO2 yang sebelumnya terbawa ketika melewati kapiler darah tubuh. Di dalam paru-paru tersebut, setiap arteri membelah menjadi arteriola dan akhirnya menjadi kapiler pulmonal yang mengitari alveoli di dalam jaringan paru-paru untuk memungut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Setelah itu, kapiler pulmonal tadi bergabung menjadi vena dan darah dikembalikan lagi ke jantung oleh 4 vena pulmonalis. Kemudian darahnya dimasukkan ke atrium kiri. Kemudian dipompa lagi masuk ke ventrikel kiri. Lalu ventrikel kiri kemudian berkontraksi kembali dan darah dipompa masuk ke dalam aorta atau pembuluh darah paling besar. Maka kini berakhirlah sistem peredaran darah kecil dan mulai masuk ke sistem peredaran darah besar. Darah meninggalkan ventrikel kiri jantung melalui aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Aorta ini juga memiliki bercabang menjadi arteri yang lebih kecil, yang bertugas untuk mengantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Cabang aorta tadi kemudian mengantarkan darah menuju pembuluh kapiler yang berada di bagian anggota gerak atas, sedangkan cabang yang satunya mengantarkan darah menuju pembuluh kapiler yang berada di bagian anggota gerak bawah. Nah, di dalam kapiler terjadi pertukaran secara difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang telah dibawa oleh darah memasuki jaringan, sedangkan karbon dioksida atau hasil proses respirasi seluler masuk ke darah. Kapiler-kapiler tersebut akan bergabung dan membentuk pembuluh yang ukurannya lebih besar, yaitu venula, yang kemudian bersatu lagi menjadi vena atau pembuluh darah vena yang berfungsi untuk mengantarkan darah untuk kembali lagi ke jantung. Dan kemudian semua vena bersatu lagi sehingga akan terbentuk 2 batang vena, yaitu vena cava superior yang mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas, dan vena cava inferior yang mengumpulkan darah dari badan dan anggota gerak bawah. Kedua pembuluh darah tersebut membawa darah memasuki peredaran darah besar